Kita masuk ke bab pertama, yaitu kita mulai pendahuluan dulu dengan apa itu PBO, apa itu pemrograman berorientasi objek. Pembahasan kita mulai dari paradigma pemrograman. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pemrograman itu nanti ada beberapa gaya, beberapa style ketika memprogram. Di sini gaya atau paradigma yang ada dalam pemrograman itu dibagi menjadi dua, yaitu termasuk imperatif programming, ya, dan juga deklaratif programming. Untuk imperatif programming ini adalah gaya yang dia itu fokusnya adalah bagaimana mengemas instruksi, ya, untuk mengubah alur program, ya. Sedangkan kalau deklaratif di sini adalah fokusnya, stylenya adalah di bagaimana output nilai itu diharapkan, ya, bentuk output nilainya seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini kita tidak membahas tentang deklaratif programming. Yang kita bahas adalah imperatif programming, yaitu style yang dia fokusnya adalah bagaimana mengemas instruksi untuk mengubah alur program. Nah, di sini ada dua jenis. Ada procedural programming, ya, dan juga OOP atau PBO itu sendiri, ya. Kalau procedural programming itu adalah bagaimana mengemas stylenya itu dia bagaimana mengemas instruksi itu dalam bentuk prosedur, ya, dalam prosedur-prosedur. Dalam hal ini prosedur yang dibuat itu bisa langsung digunakan, ya. Kemudian kalau PBO atau OOP itu dia mengemas instruksi itu dalam sebuah objek. Jadi dia meletakkan instruksi itu di dalam sebuah objek. Maka untuk bisa memanggil instruksi itu, ya, itu perlu dibuat objek terlebih dahulu, ya. Bedanya seperti apa nanti kita akan lihat contoh-contohnya, mana yang termasuk prosedural, mana yang termasuk PBO atau OOP ini. Nah, ini adalah contoh style, ya, bagaimana membuat program menggunakan procedural programming. Di sini saya ambil contoh adalah bahasa pemrograman Python, ya. Meskipun Python sendiri itu dia bisa mensupport procedural programming dan juga PBO, tapi di sini saya ambil contoh yang menggunakan style procedural. Di sini kita lihat ini adalah contoh program yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan, yaitu bilangan 10 dan 20. Jadi kita buat program untuk menjumlahkan dua bilangan, yaitu bilangan 10 dan 20. Di sini misalkan ketika kita menggunakan prosedural programming, ya, cirinya tadi adalah kita bisa membuat prosedur seperti ini. Di sini ada dua buah prosedur, ya, ada namanya set nilai dan output nilai. Di dalam prosedur set nilai ini, di sini ada semacam pemberian nilai untuk masing-masing bilangan, ya. Di sini ada variabel bilangan 1, bilangan 2. Bilangan 1 kita beri nilai 10, bilangan 2 kita beri nilai 20. Jadi inti dari prosedur ini adalah memberi nilai untuk masing-masing variabel ini, bil1 dan bil2. Kemudian prosedur yang kedua yaitu output nilai. Di sini adalah menjumlahkan dua bilangan tadi, bil1 dan bil2. Setelah tadi diberikan nilai 10 dan 20, maka nanti di sini dijumlahkan. Kemudian ditampilkan hasilnya. Nah, setelah kita definisikan prosedur seperti ini, maka ciri khas dari procedural programming dia langsung bisa panggil saja. Jadi panggil di sini. Ketika ini dipanggil, maka dia menjalankan di sini. Menjalankan apa yang instruksi yang ada di dalam prosedur ini. Kemudian setelah dipanggil, kita bisa panggil output nilai. Kita panggil di sini output nilai, maka secara otomatis dia menjalankan proses penjumlahan di sini dan menampilkan outputnya, ya. Bisa kita lihat ini dia langsung bisa dipanggil, ya, bisa langsung dipanggil. Beda dengan PBO atau OOP. Kita lihat di sini, ini contoh style PBO. Saya menggunakan contoh yaitu bahasa Java, ya, karena Java itu dia hanya mensupport PBO saja, tidak seperti Python tadi. Jadi Java sekali lagi dia hanya mensupport PBO. Ini programnya sama seperti tadi, yaitu menjumlahkan dua bilangan 10 dan 20. Cuma di sini saya menggunakan style atau paradigma PBO, ya. Di sini kita lihat secara prinsip hampir sama. Di sini ada semacam prosedur juga, ya, semacam prosedur. Ada prosedur ini juga, prosedur set nilai. Ini tadi memberi nilai 10 dan 20 untuk masing-masing variabel ini, bil1 dan bil2. Output nilai juga sama seperti tadi.
ini menjumlahkan dua bilangan ini dan menampilkannya. Tapi kita lihat ada sedikit perbedaan bahwa prosedur yang di sini ya, set nilai dan output nilai ini diletakkan dalam sebuah kelas ya. Kelas itu nanti dia bisa menjadi objek. Dan kita lihat lagi ciri khas yang pertama, sekali lagi ini dia diletakkan dalam sebuah kelas ya, atau nanti dia bisa menjadi objek. Kemudian berikutnya proses pemanggilan dari prosedur ini tidak serta-merta bisa dilakukan, tapi di sini dia harus dilakukan melalui proses yang namanya pembuatan objek terlebih dahulu. Ya, di sini saya ambil contoh objek namanya P1. P1 dia merupakan objek dari kelas penjumlahan. Maka setelah kita bisa membuat objek ini, selanjutnya kita bisa memanggil prosedurnya tadi. Cuma nanti dalam PBO ini namanya bukan prosedur, tapi namanya adalah methods ya. Jadi namanya khusus yaitu metode, tidak seperti yang prosedural tadi. Jadi di sini setelah kita lakukan pembuatan objek P1, maka kita bisa memanggil ini, bisa memanggil metode ini atau prosedur di sini. Demikian juga ini output nilai. Output nilai di sini bisa dipanggil kalau sudah melakukan proses pembuatan objek terlebih dahulu. Ya, ini yang membedakan PBO dengan prosedural tadi. Ya. Kemudian di dalam PBO atau OOP ada beberapa istilah. Di sini saya ambil 4 istilah saja yang umum disebut di dalam PBO, yaitu adalah kelas, kemudian atribut, kemudian metode, dan objek. Ya, apa pengertian masing-masing istilah ini kita lihat berikutnya. Nah, di dalam PBO itu ada istilah kelas. Kelas itu adalah blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Ini mengadopsi konsep kelas ini mengadopsi dari seperti di sekitar kita ya, di dunia sekitar kita, bahwa setiap kita mau membuat objek itu pasti diawali dengan proses desain terlebih dahulu. Ya, entah kita membuat rumah, kita membuat mobil, kita membuat HP misalkan, itu pasti ada proses desain terlebih dahulu. Nah, desain ini namanya adalah blueprint. Di dalam PBO, blueprint itu namanya adalah kelas. Ya, di sini saya ambil contoh dua kasus ya di dalam di sekitar kita. Misalkan di sini ada blueprint sebuah tablet. Ya, di sini ada semacam desain bentuk tabletnya terlebih dahulu, ada monitornya, ada tombol-tombolnya gitu ya, seperti ini. Kemudian ini contoh yang kedua adalah blueprint dari sebuah mobil ya, jadi bagaimana tampak dari samping, dari atas, dari belakang, dari depan, sebagainya ya. Nah, di dalam PBO seperti ini namanya kelas, ada kelas. Kemudian apa itu atribut ya? Di dalam desain itu nanti pasti ada karakteristik dari objek yang akan kita buat. Contohnya adalah blueprint tablet tadi. Setiap tablet pasti paling tidak memiliki beberapa karakteristik seperti ini. Misalkan dia memiliki screen dengan ukuran tertentu, ya minimum berapa inci gitu ya, misalkan ya, maksimumnya berapa. Kemudian dia bisa memiliki tombol on dan off-nya, pasti akan memiliki itu semua tablet ya. Ada tombol volumenya, ada memiliki slot SIM card-nya, misalkan jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian memiliki lampu indikator ya. Nah, ini namanya karakteristik seperti ini namanya atribut atau properties ya. Jadi sekali lagi, atribut atau properties adalah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah blueprint, sebuah desain, sebuah rancangan. Demikian pula untuk mobil. Ya, setiap mobil pasti dia memiliki panjang berapa, ya karakteristiknya berapa panjangnya, lebarnya berapa milimeter, kemudian warnanya apa, jumlah rodanya berapa, jumlah seatnya berapa, jumlah tempat duduknya berapa. Ya, ini semua melekat ada di dalam sebuah mobil. Nah, ini semua ini namanya adalah atribut atau properties. Ya. Kemudian ada juga methods. Ya, methods. Method ini adalah fitur atau kemampuan yang bisa dilakukan oleh desain tadi, objek desain tadi atau blueprint tadi. Contohnya misalkan tablet itu dia bisa dimatikan ya, bisa dihidupkan, kemudian dia bisa diatur volumenya, dia bisa di tap misalkan, kemudian dia dapat di zoom ya, atau fokus ya, kemudian dia bisa di set
auto rotate-nya seperti ini. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam tablet. Kemudian di dalam mobil, di sini dia bisa di start ya, bisa di off-kan, dia bisa digerakkan maju, dia bisa digerakkan mundur, dan juga bisa belok. Nah, fitur-fitur ini atau aktivitas atau kemampuan yang bisa dilakukan di sebuah objek itu namanya adalah methods. Ya, ada methods. Nah, setelah kita buat desain, ya kita buat blueprintnya, maka nanti proses berikutnya adalah mengimplementasikan atau mewujudkan desain itu ke dalam bentuk nyata. Nah, proses ini namanya nanti dalam PBO namanya adalah instansiasi. Ya, kalau kita tadi kita di depan kita ambil contoh tablet, desain tablet dan desain mobil, maka nanti ketika implementasi maka muncul misalkan tablet merek Lenovo seperti ini, ya. Kemudian merek Huawei seperti ini adalah objek-objek nyata atau perwujudan dari desain tadi. Kalau mobil maka nanti muncul mobil seperti ini, Nah, objek-objek ini semua ya yang diwujudkan dalam objek nyata di sini dia memiliki karakteristik seperti apa yang dibuat di dalam desain tadi. Seperti itu. Jadi setiap Lenovo nanti dia punya tombol on off-nya, dia memiliki layar berapa inci seperti itu ya. Dan dia juga bisa bisa dihidupkan, bisa dimatikan, dia bisa di tap dan sebagainya. Ini juga sama. Mobil dia bisa apapun mereknya ya sesuai dengan desainnya tadi. Setiap mobil yang dibuat dia bisa digerakkan maju, bisa digerakkan mundur, dia bisa belok dan sebagainya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan PBO sendiri ya? Secara umum mengadopsi dari apa yang ada di dunia nyata tadi. Jadi ketika di dalam PBO ini nanti pasti ada membuat yang namanya kelas, ada membuat blueprint terlebih dahulu. Misalkan di sini dalam contoh ini kita buat blueprint, kita buat kelas namanya penjumlahan, ya penjumlahan. Kemudian di dalam desain itu, di dalam kelas itu nanti ada atributnya, ya di dalam contoh ini ada 2 buah atribut yaitu build 1 dan build 2. Kemudian di dalam kelas ini nanti juga ada metodenya. Metode tadi adalah semacam fitur atau kemampuan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh kelas ya. Maka di sini biasanya dia berupa metode, dia berupa semacam fungsi atau prosedur seperti ini. Ya. Di dalam contoh ini ada 3 buah metode ya. Satu ada set nilai, ada output nilai, ada main ya, ada main method di sini. Oke. Ini semuanya adalah kelasnya. Nah, kemudian setelah kelas ini kita bisa buat, kita buat ya, berikutnya adalah proses instansiasi, yaitu proses membuat atau mewujudkan kelas itu ke dalam objek. Di dalam contoh ini perintah penjumlahan P1 sama dengan new penjumlahan. Ini berarti proses instansiasi yaitu membuat objek namanya P1 dari kelas penjumlahan. Ya, sama seperti tadi. Jadi setelah kita buat kelasnya, ya di dalam kelas nanti ada atributnya, ada metode. Berikutnya adalah proses pembuatan objek. Maka di sini juga sama. Setelah kita buat kelasnya penjumlahan, kita buat atributnya, kita buat metodenya. Berikutnya adalah kita bisa membuat objek dari kelas itu. Ya, di dalam contoh ini adalah P1 dia sebagai objeknya. Ya, sama juga seperti tadi. Untuk satu desain, untuk satu kelas itu bisa dibuat beberapa objek. Misalkan di sini kita buat contoh ada 2 objek yang merupakan wujud dari kelas tadi ya, kelas tablet. Maka di dalam PBO pun nanti kita juga bisa membuat objek lebih dari 1. Misalkan P1 ya itu dari kelas penjumlahan, nanti bisa kita buat P2 juga dari penjumlahan dan sebagainya. Ya, sama seperti itu. Baik, saya kira itu untuk pertemuan pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bagian kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.